Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelly Ashifa Fazirah dari kelas 5B1 dengan nomor NPM 2019 1041514146. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas besar Bapak Aryadilah atau mata kuliah komunikasi bisnis. Dari materi-materi yang sudah Bapak Aryadilah jelaskan, saya tertarik pada pembahasan tentang dasar-dasar bisnis. Kenapa? Karena dasar-dasar bisnis ini sangat-sangat menjadi pedoman ya untuk masyarakat-masyarakat, khususnya mahasiswa dalam mata kuliah ini dalam um, ingin melaksanakan atau ingin mempunyai bisnis-bisnis. Dasar-dasar bisnis. Kelly Ashifa Fazira 2019 10415146. Yang pertama ada pengertian bisnis. Pengertian bisnis ini yang pertama ada Indro Gito, yang kedua bahasa swasta, yang ketiga Huges dan Kapor, yang keempat ada Brown dan Petrel. Nah, apa yang dimaksud dengan bisnis? Mengapa mempelajari bisnis dan mengapa keberadaan bisnis menjadi begitu penting? Secara terminologi, bisnis merupakan sebuah kegiatan atau usaha. Melihat pada asal katanya, bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu perusahaan, urusan, atau usaha. Misalnya the grocery business atau perusahaan sayur mayur. Dan di sini pengertian bisnis menurut Huges dan Kopor dalam Dr. Bukhari Alma tahun 2001 menyatakan bahwa bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan ada lagi menurut Stephen Skinner dan John M. Ivan Cavey pada tahun 1992 dalam Gugup Kismono 2001 bahwa bisnis dapat pula diartikan sebagai aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud dan memperoleh manfaat atau keuntungan. Yang kedua ada perkembangan sejarah bisnis. Sejarah perkembangan bisnis. Pada zaman dahulu, kegiatan bisnis ini dilakukan pada tingkat keluarga secara tertutup. Keluarga-keluarga pada saat ini menanam tanaman guna memenuhi kebutuhan makanan, membuat pakaian sendiri, membuat rumah sendiri dengan bantuan tetangga, dan sebagainya. Usaha mereka terbatas hanya pada bidang yang sangat kecil. Pada saat itu belum terpikirkan oleh mereka untuk membuat usaha yang bersifat komersial dengan meminjam modal untuk produksi berskala besar. Yang ketiga ada tujuan dan fungsi bisnis. Tujuan bisnis. Bagi para wira swasta ataupun pengusaha, tujuan mereka berbisnis yakni berusaha mengolah bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Namun, tujuan berbisnis bagi perusahaan yakni mendapatkan laba maksimum yang merupakan suatu imbalan yang diperoleh untuk perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi para konsumen. Nah, fungsi bisnis sendiri yang pertama ini ada mencari bahan mentah, yang kedua ada manufacturing raw, yang ketiga ada distributing produk. Yang keempat ada tantangan dan resiko dalam menghadapi berbisnis. Nah, tantangannya yang ini yang pertama ada tantangan produktivitas, yang kedua tantangan kualitas, yang ketiga tantangan pasar global. Resiko yang dihadapi dalam berbisnis ini yang pertama ada perubahan permintaan, perubahan konjungtur, persaingan, dan lain-lain. Yang kelima ada bentuk dasar kepemilikan bisnis. Bentuk dasar kepemilikan bisnis ini yang pertama ada perusahaan perseorangan, firma, lalu CV. Nah, perusahaan perseorangan ini seperti pada dasarnya kayak contoh-contoh hal kecil kayak ada seseorang atau ada orang, ada perseorangan yang bikin suatu usaha, misalnya wedding organizer yang dimana dia mengelola sendiri, entah dari administrasi atau hal apapun ya itu disebut dengan perusahaan perseorangan. Nah, firma ini dengan suatu kerjasama seperti itu. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.